Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, kembali kita dalam satu majlis yang mulia dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, majlis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyibukkan kita dengan ibadah dan juga dengan talabul ilm, sebab yang demikian adalah asbab yang memudahkan bagi seorang muslim masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pada bahasan yang telah dibahas sebelumnya, yakni pada kitab Salatul Mu'min di bagian salat al-masbuq. Salat al-masbuq. Naam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang yang solat berjamaah itu ada dua. Yang pertama adalah al-mudrik, orang yang mendapati rakaat pertama bersama imam. Dan yang kedua adalah al-masbuq. Al-masbuq ini berasal daripada isim maf'ul, daripada sabaqa yasbiqu sabaqan sabiqun wa masbuqun. Artinya adalah seseorang yang tertinggal pada rakaat pertama. Jadi ketika seseorang yang tertinggal dari rakaat pertama, maka disebut dengan al-masbuq. Maka definisi masbuq kata para ulama adalah al-ma'mum alladhi tafutuhu ar-rak'atul ula, yakni seseorang yang menjadi makmum, dia tidak sedang salat sendirian, posisinya juga bukan sebagai imam, kemudian dia tertinggal satu rakaat. Kalau tertinggal takbiratul ihram, tidak disebut dengan masbuk secara istilah, walaupun faktanya sudah tertinggal, tetapi tidak disebut sebagai al-masbuk. Naam. Kita membahas pada bahasan K atau halaman 614 tentang orang yang masbuk. Kata beliau, penulis kitab ini, harus mengerjakan beberapa bagian solat yang tersisa jika imam sudah mengucapkan salam tanpa memberikan tambahan. Nah, tanpa memberikan tambahan. Berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah, ketika dia bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk, Rasulullah SAW buang hajat, lalu dia menyebutkan wudu beliau, dan bahawa hal demikian berlangsung sebelum solat subuh. Dia menceritakan, aku pun berangkat bersama Rasulullah SAW, dan kami mendapatkan orang-orang telah mempersilatkan sahabat Abdurrahman bin Auf melakukan solat. Maka Abdurrahman pun maju sebagai imam ketika waktu solat telah tiba. Kemudian solat satu rakaat, kemudian Rasulullah SAW berdiri berbaris bersama kaum muslimin di shaf di belakang Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf mengucapkan salam, maka Rasulullah SAW menyempurnakan solatnya. Maka Rasulullah SAW juga menyatakan, sallu ma'al imam, salatlah kalian bersama imam. Fama adraktum falakum, apa yang bisa kalian dapatkan jikalau sempurna, walhamdulillah. Wa ma fatakum, dan apa yang tertinggal daripada imam, fa'atimmu, maka sempurnakanlah masing-masing. Dan posisi apapun seseorang mendapatkan imam, contohnya ketika ruku', contohnya ketika sujud, contohnya ketika tasyahud, maka posisi itulah yang segera dilakukan oleh seorang makmum yang masbuk tadi. Jadi pada posisi apapun, walaupun itu tidak berpengaruh terhadap penambahan rakaat.
Sebab kita tahu penambahan rakaat itu patokannya adalah jikalau seorang makmum mendapatkan ruku bersama imam dalam posisi yang sempurna. Dalam posisi yang sempurna bersama imam. Naam. Dan di sini kita bisa memahami jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa makmum yang satu tidak menjadikan makmum yang lain sebagai imam. Fa'atimmu di sana maksudnya adalah masing-masing yang masbuk menyempurnakan. Kemudian apakah jikalau seseorang terlambat datang masbuk ke satu masjid, jamaah yang pertama utama sudah selesai, kemudian ada beberapa musalli atau orang yang sholat sedang masbuk, bolehkah kita menjadikan orang yang masbuk tadi sebagai imam? Maka khilaf di kalangan para ulama. Jikalau dia telah selesai, yang masbuk tadi telah menyelesaikan sholatnya, atau orang yang berjamaah bersama imam, kemudian dia tatawu'an, dia bersedekah supaya yang terlambat bisa sholat berjamaah, maka ulama sepakat boleh. Tetapi kalau dia masih menggenapkan kemudian ditepuk dari belakang, maka khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan yang demikian sah dan ada juga menyatakan yang demikian tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, demikian juga jikalau orang yang masbuk datang berombongan, sedangkan jamaah bersama imam yang ratib, imam tetap di masjid tersebut telah selesai, apakah boleh berjamaah dengan jamaah gelombang kedua ataukah tidak? Maka khilaf di kalangan para ulama dan sebagian memperinci pada masjid yang berada di perempatan atau tempat perbelanjaan atau terminal yang demikian diperbolehkan. Jikalau masjid ada imam tetapnya, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan kata-kata beliau kemudian menyempurnakan solat beliau menunjukkan apa yang didapat oleh orang yang masbuk dari imam adalah permulaan solatnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Idza sami'tumul iqamah." Hadis ini datang dengan beberapa riwayat. "Idza ataitumus shalah," itu di antara riwayat yang lain. Ada juga yang disebutkan di dalam kitab ini. "Idza ataitumus shalata," kalau kalian mendatangi tempat solat. Maksudnya kalian mendatangi masjid. "Famshu ila sholati," maka jalanlah kalian ke solat. "Wa alaikumus sakinatu wal waqar," dan kalian berjalan dengan tenang dan penuh khidmat. "Wala tusri'u," dan janganlah kalian tergesa-gesa. "Fama adraktum fasallu," apa yang kalian dapatkan itulah bagian kalian. "Wa ma fatakum fatimmu," dan apa yang terlambat luput daripada kalian maka sempurnakanlah. Dalam riwayat yang lain itu idza sami'tumul iqamah, kalau kalian mendengarkan iqamah. Kalau kalian mendengarkan iqamah. Naam. Khilaf di kalangan para ulama, apakah misalkan ketika kita datang ke masjid kemudian kita yakin bahwa kita dalam posisi terlambat, boleh kita tergesa-gesa karena khawatir masbuk, ataukah tetap tidak boleh? Berdasarkan zahir hadis ini, maka tidak boleh. Ya, bagi seorang muslim walaupun dia tahu terlambat, tetap jalannya tenang seperti biasa, tidak tergesa-gesa. Ada juga pendapat yang menyatakan diperbolehkan selama ketergesaan dia tadi tetap dalam keadaan tenang, tidak dalam keadaan di luar kebiasaan yang berlebihan. Contohnya kita tahu kita masbuk, boleh langkah kita sedikit dipercepat, tetapi tetap dalam keadaan tenang. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Ahmad, boleh agak cepat sedikit dan supaya masbuknya tidak lebih banyak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Dalam beberapa riwayat disebut faqdu, maka sempurnakanlah. Dan tidak ada pertentangan antara dua lafaz tersebut. Lafaz yang pertama apa di sini? Fasallu. Maka salatlah.
kelanjutan kalian bersama imam. Dalam riwayat yang lain, faqdu, maka tunaikanlah. Maka tunaikanlah, dan ini tidak ada perbedaan kata beliau. Naam. Saya pernah mendengar Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz menyatakan, wa ma fatakum fatimmu, merupakan riwayat yang paling banyak. Apa yang luput daripada kalian bersama imam, maka sempurnakanlah, dan inilah riwayat yang paling banyak. Walaupun ada riwayat yang lain menyatakan, wa ma fatakum faqdu, apa yang kalian terluput, tertinggal, maka qadalah, maka sempurnakanlah. Walaupun secara makna keduanya kurang lebih saja. Artinya dilengkapi, disempurnakan apa yang tersisa yang tidak sempat kalian lakukan bersama imam. Naam, di sini kita lihat orang yang masuk ketika masbuk, maka yang wajib dia perhatikan adalah dia tetap melakukan rukun yang pertama. Sesudah niat, apa rukun yang berikutnya? Takbiratul ihram. Sebagian orang mungkin terluput, dan takbiratul ihram dilakukan dalam posisi berdiri. Sebagian orang mungkin terluput, tidak memahami hal ini, ketika masbuk dia langsung rukuk demikian tanpa mengucapkan takbiratul ihram. Dia mengangkat tangan dulu takbiratul ihram dalam posisi berdiri tegak, kemudian mengucapkan takbir. Takbirnya niatnya untuk takbiratul ihram. Nah, katakanlah sesudah itu rukuk, imam sedang posisi rukuk, maka yang sempurna bagi dia adalah mengucapkan 2 kali takbiratul ihram. Allahu Akbar. Habis itu rukuk bersama imam, mengucapkan kembali takbir yang kedua yang sifatnya sunnah. Allahu Akbar. Seperti itu. Kalau sekali boleh, berarti niatnya untuk takbiratul ihram. Berarti dia tidak mengucapkan takbir untuk rukuknya tadi. Bagaimana kalau sekali niatnya sekaligus untuk 2? Allahu Akbar. Niatnya untuk apa? Takbiratul ihram. Yang kedua untuk ruku, intiqal untuk ruku. Yang demikian sah di kalangan para ulama, tetapi menjadi batal dalam mazhab Syafi'i. Enggak jelas ini maksudnya takbiratul ihram ataukah takbir untuk perpindahan gerakan ke ruku. Intinya minimal 1 dengan niat takbiratul ihram dalam posisi berdiri tegak. Seperti itu. Kemudian beliau menyatakan orang yang masbuk bisa masuk ke dalam solat imam pada bagian manapun. Tentu saja keadaannya beda-beda. Kalau kita masuk solat itu kan, terkadang imam sedang berdiri, terkadang imam sedang ruku, terkadang imam sedang sujud, dan posisi-posisi yang lainnya. Nah, pada bagian posisi manapun kita tidak boleh merasa tanggung. Tadi telah kita ketahui bahwa poin yang didapatkan sehingga disebut 1 rakaat itu adalah mendapatkan ruku' bersama imam. Baka'aya ka'u ruku'an. Dari ruku'lah diambil kalimat rak'ah. 1 rakaat. Dan ada hadis Abu Bakrah yang mungkin dulu telah berlalu dari kita. Ketika Rasulullah SAW salat, kemudian ruku', maka masuklah sahabat Abu Bakrah tergesa-gesa. Kemudian dia takbiratul ihram, ruku' bersama jamaah yang salat di belakang shaf. Ketika baru masuk masjid. Setelah i'tidal, baru kemudian Abu Bakrah tadi maju ke depan. Yang dia inginkan adalah mendapatkan 1 rakaat. Maka setelah selesai salat, Rasulullah SAW menegurnya, Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah Ta'ala menambah semangat kepada engkau, tetapi jangan diulangi lagi ketergesa-gesaan tadi. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW juga tidak memerintahkan Abu Bakar untuk menambah 1 rakaat. Berarti, ya, yang demikian sudah terhitung 1 rakaat bersama imam. Baik sempat membaca Al-Fatihah ataupun tidak. Baik solatnya adalah jahar maupun solat yang sir. Sebab kondisi masbuk
adalah kondisi khusus. Kita telah berlalu pembahasan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang Al-Fatihah bagi makmum. Semuanya sepakat kalau salat sir wajib dibaca oleh makmum, kecuali ada pendapat sebagian dalam mazhab Hanafiyah, itu juga ditanggung. Tetapi kalau salat jahar, itu juga berbeda pendapat. Nah, khusus masbuk tidak dilihat lagi apakah sempat membaca Al-Fatihah ataukah tidak sempat membaca Al-Fatihah, sebab itu kondisi khusus dan itu ditunjukkan hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, tetapi dengan catatan penting. Dia mendapatkan ruku bersama imam. Dengan catatan imam belum bangkit, punggungnya telah sempurna, kemudian kedua tapak tangannya telah berada di posisi lutut. Seperti itu. Kalau dia baru begini, imam kemudian naik, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat. Dan ini banyak disepelekan oleh kaum muslimin. Kalau kita ragu, dapat atau enggak, apa yang menjadi solusi kalau ragu? Maka tidak dapat. Seperti itu. Nah, dalam hadis Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz radhiyallahu taala anhu, keduanya bercerita Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Kalau kalian mendatangi salat, kemudian imam kalian dapatkan pada satu kondisi, falyasna', maka bersegeralah. Pak di sana menuntut li ta'kib, supaya langsung menyesuaikan dengan gerakan imam. Kama, persis ditashbih, kama yasnaul imam, seperti yang dilakukan oleh imam. Sebagian orang mungkin merasa imam sedang sujud. Kalau saya ikut sujud, capek-capek saja, tidak mendapatkan satu rakaat, apalagi sujud yang kedua. Nah, kita katakan walaupun tidak mendapatkan satu rakaat, tetapi dia telah sesuai dengan sunnah dan dia mendapatkan pahala. Maka dalam kondisi apapun, dia langsung menyesuaikan bersama imam. Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan para ulama mengamalkan praktik ini, jika ada seseorang datang sedang imam dalam keadaan bersujud, maka hendaklah bersujud. Walaupun itu tidak dihitung satu rakaat. Demikian juga jikalau imam sedang tasyahud. Naam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an, wa man adraka rak'ata faqad adraka as-salata." Kalau kalian datang ke masjid, tempat salat berjamaah, kami sedang sujud, maka sujudlah. Dan jangan dihitung itu sebagai satu rakaat. Wa man adraka rak'ata, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat, yakni rukuk bersama imam sempurna, maka dia telah mendapatkan as-shalah. Naam. Kemudian ada juga pertanyaan yang sering muncul, apakah ketika kita sedang masbuk, kemudian sedang tasyahud, imam tasyahud akhir, maka tentu saja yang kita baca adalah juga tasyahud. Lalu bagaimanakah posisi duduknya? Apakah iftirash ataukah at-tawarruk? Di sini para ulama membeda pendapat. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan bahwa yang menjadi ketentuan adalah duduk iftirash. Sebab sesudah duduknya orang yang masbuk tidak diikuti dengan salam. Orang masbuk kan kalau tasyahud bersama imam salam, dia lanjut lagi. Agak merepotkan dalam perpindahan gerakan tubuh. Kayaknya tawarruk tuh lebih repot Pak ya. Sudah mantap gitu duduknya ya kan. Pantat sudah di lantai, mau berdiri langsung agak sulit. Dan sesudah itu tidak lanjutkan dengan salam. Maka Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwa dia duduknya adalah iftirash. Adapun di dalam mazhab Hanabilah
Karena hadis Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Kalau imam sujud, maka sujud. Kalau ruku', maka ruku'. Demikian pada semua gerakan yang lainnya. Maka bahkan atas orang yang masbuk, jikalau dia masbuk dalam salatul jamaah, pada tasyahud yang terakhir, imam duduk tawaruk, maka makmum yang masbuk tadi juga duduknya adalah at-tawaruk juga. Ya, setelah imam salam, dia kemudian bangkit. Walaupun kalau kita lihat lebih gampang bangkit duduk tawaruk atau duduk iftirash, Pak. Lebih gampang duduk iftirash. Nah, ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang kita harus bijak menyikapinya. Kemudian inti dari pembahasan tentang masbuk ini adalah sebetulnya kita dimotivasi untuk bersegera ke masjid. Untuk bersegera ke masjid. Sebab di masjid itu kan seseorang akan dicatat tetap sedang mengerjakan solat ketika dia menunggu solat. Intidharus solat ba'da solat. Menunggu solat dari solat berikutnya, dari solat sebelumnya ke solat berikutnya, itu dihitung mendapatkan pahala solat. Demikian juga ada motivasi tentang supaya kita bersegera untuk datang ke masjid. Kemudian bersegera untuk di shop yang pertama. Kemudian bersegera kalau bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Telah berlalu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwa barang siapa yang dia bisa 40 ya salat bersama imam tanpa ketinggalan takbiratul ihram, maka dia akan dicatat terlepas daripada dua hal. Yang pertama, terlepas daripada azab api neraka. Yang kedua adalah terlepas daripada sifat kemunafikan. Jadi kalau kita bagikan tadi, ada yang mudrik, mendapatkan rakaat yang pertama. Yang kedua adalah al-masbuk, ketinggalan rakaat pertama. Ada sebetulnya yang lain, disebut dengan al-mutim, orang yang sempurna salat jamaahnya. Sejak dari takbiratul ihram. Sejak daripada takbiratul ihram. Naam. Dan ada kekhususan untuk masbuk salat Jumat, ikhwan. Karena ini penting untuk diulangi bahwa salatul Jum'ah ketika seseorang tertinggal dari rakaat yang kedua, maka dia menyempurnakannya sebanyak 4 rakaat. Seseorang datang terlambat salat Jumat, kemudian dia masih mendapatkan rakaat yang pertama, maka dia menyempurnakan 1 rakaat. Tapi ketika dia datang terlambat, dia juga tidak bisa mendapatkan ruku sempurna bersama imam, maka dia menyempurnakannya berapa rakaat? 4 rakaat. Dan pembahasan tadi, seseorang yang masbuk tidak dijadikan sebagai imam, itu ulama sepakat untuk salat Jumat, tidak boleh sama sekali. Misalkan ada salat Jumat, kemudian ada yang masbuk, kemudian ada lagi yang datang nepuk lagi, itu ulama sepakat nggak boleh. Yang khilaf tadi kalau salat apa? 5 waktu selain salat Jumat, selain salat Jumat. Nah, ya kemudian selanjutnya silahkan dibacakan poin demi poin. Biasanya siapa yang baca? Ya silahkan. Poin L. Diberikan izin untuk meninggalkan sholat jamaah karena beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut. 1. Rasa takut dan sakit. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Man sami'an nida'a falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udhri. Barang siapa mendengar seruan adzan lalu dia tidak mendatanginya, maka sholatnya tidak diterima, kecuali karena suatu halangan. Nah, jadi ada beberapa hal, kondisi yang seorang muslim dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa sholatul jamaah ini beda-beda para ulama tentang status
hukumnya. Ada di antara para ulama yang menyatakan itu adalah fardu kifayah. Misalkan di dalam mazhab Syafi'i itu ada dua pembahasan pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan fardu kifayah, yang lain menyatakan sunnah atau sunnatul muakkadah. Dan pendapat yang lain yang lebih kuat adalah bahwa salatul jamaah itu hukumnya adalah wajib bagi seseorang yang muslim, akil, balik, dan dia mukim serta sahih, sehat badannya. Nah, ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah rasa takut atau sakit. Misalkan kondisi keamanan tidak sedang aman, ada ketidakstabilan keamanan, atau ada ancaman yang mengancam keselamatan, apapun itu, atau seseorang dalam kondisi sakit yang menghalangi dia untuk sholat dengan intensitas yang sedang, bukan sakit yang ringan, sebab kita telah menyebutkan bahwa para sahabat itu sebagian yang sakit dipapah untuk ke masjid. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man sami'a nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin." Barang siapa yang dia mendengarkan azan kemudian tidak mendatangi masjid tempat azan, maka tidak ada salat untuknya kecuali karena sebab halangan. Yang disebut dengan halangan tadi adalah, kata beliau, al-khauf wal marad, takut dan sakit. Kemudian yang kedua, hujan atau jalanan licin. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata kepada muadzin pada hari hujan deras, "Jika kamu sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, janganlah kamu meneruskan dengan hayya 'alas shalah, tetapi ucapkanlah sallu fi buyutikum, atau salatlah kalian di rumah kalian sendiri." Seakan-akan orang-orang tidak percaya apa yang mereka dengar, maka Ibnu Abbas berkata, "Hal itu dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku," maksudnya Rasulullah SAW. Nah, yang kedua adalah kondisi hujan. Dan para ulama kembali berbeda penafsiran atau interpretasi yang dimaksud hujan tadi bagaimana. Kembali bahwa yang lebih hati-hati adalah hujan dengan intensitas yang sedang, yang menghalangi kita. Kalau kita jalan, kondisi kita akan basah, kuyup. Kalau rintik saja, maka bukan yang demikian. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ketika Abdullah bin Abbas meriwayatkan, beliau berkata kepada seorang muadzin pada saat hujan deras, "Ketika engkau selesai mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka lanjutkanlah dengan kalimat hayya 'alas shalah." Kalimat hayya 'alas shalah tadi kemudian diganti dengan kalimat sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Naam. Atau sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Dan hujan sebagaimana kita sebutkan tadi adalah salah satu halangan. Dan halangan di sini, apakah boleh kita tetap melakukannya? Boleh. Misalkan ada kemudahan, ada payung, ya kan? Ada mobil, hujan, kita memilih ke masjid, maka yang demikian boleh. Kalaupun memilih di rumah, maka yang demikian juga tidak masalah sama sekali. Dan juga salah satu dispensasi lain adalah kita sholat jama', di mana Rasulullah SAW pernah melakukannya untuk sholat maghrib dan isya. Nah, selanjutnya, yang ketiga, angin kencang pada malam yang gelap gulita lagi dingin. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah mengumandangkan adzan salat pada malam yang sangat dingin lagi gelap, lalu mengucapkan, "Salatlah kalian di rumah kalian masing-masing." Lebih lanjut, dia mengatakan, Rasulullah SAW pernah memerintahkan muadzin agar mengatakan, "Salatlah kalian di rumah-rumah jika malam sangat dingin lagi hujan." Dalam lafaz Al-Bukhari disebutkan, Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang muadzin untuk mengumandangkan adzan, kemudian pada bagian akhirnya dia mengucapkan, "Hendaklah kalian salat di rumah pada malam yang dingin atau hujan dalam perjalanan." Sedangkan dalam lafaz Muslim disebutkan, Ibnu Umar pernah menyuruhkan salat pada malam yang dingin berangin lagi hujan. Lalu di akhir seruannya dia mengucapkan, "Salatlah kalian di rumah kalian sendiri, salatlah kalian di rumah." Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyuruh muadzin jika malam sangat dingin atau hujan dalam perjalanan agar mengucapkan, "Salatlah kalian di rumah kalian." Dari Jabir radhiyallahu anhu dia bercerita, "Kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Lalu kami kehujanan, maka beliau bersabda,
liyusalli man syaa minkum fi rahlih. Perintahkan bagi yang menghendaki di antara kalian untuk salat di rumahnya sendiri. Yang terbaik adalah mengumandangkan lafaz azan secara keseluruhan lalu mengucapkan sallu fi buyutikum, yaitu kerjakanlah salat di rumah kalian sendiri, atau mengucapkan sallu fi rihalikum. Nah, jadi secara teknis ketika ada halangan semacam hujan atau angin kencang atau hal-hal yang demikian, bahkan kemarin 2-3 tahun yang lalu ketika saat Covid, maka itu disunahkan mengucapkan kalimat sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Teknisnya ada dua riwayat hadis-hadis yang datang kepada kita. Riwayat hadis Abdullah bin Abbas menyatakan hayya 'alas shalah diganti dengan sallu fi buyutikum. Dihilangkan hayya 'alas shalahnya. Adapun yang sempurna kata beliau adalah tetap lafaz azan sempurna seperti biasa, baru kemudian setelah hayya 'alal falah kemudian ditambahkan sallu fi buyutikum atau kalimat sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum menunjukkan tetap ada yang azan. Tetap ada yang datang untuk azan, kemudian yang lain tidak perlu datang ke masjid, wallahu taala alam bisawab. Kemudian keempat, sudah dihidangkan makanan sedang nafsu makannya sangat berselera pada makanan yang dihidangkan tersebut. Yang demikian itu didasarkan kepada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi SAW bersabda, "Idza kana ahadukum ala ta'ami fala ya'jil hatta yaqdiyah hajatahu minhu wa in uqimatis shalah." Jika salah seorang di antara kalian sedang makan, hendaklah dia tidak tergesa-gesa hingga menyelesaikannya, meskipun iqamah adzan telah dikumandangkan. Juga didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza wudiya'al asya'u wa qimatis shalah fabda'u bil asya." Jika makan malam sudah dihidangkan dan iqamah salat pun sudah dikumandangkan, mulailah dengan makan malam terlebih dahulu. nah, salah satu sebab berikutnya adalah sudah dihidangkan makanan, kita sedang kelaparan dan sedang sangat ingin makan. Makanan sudah terhidang di meja makan. Dan telah saya sebutkan ketentuannya, hal yang seperti ini adalah tidak menjadi jadwal atau kebiasaan. Jangan sampai misalnya pas azan makanan sudah terhidang sehingga menjadi alasan, kalau dalam hadis kalau makanan sudah terhidang maka makan dulu, ya kan? Jadi tinggal disetting sesekali kasuistis, maka yang demikian tidak masalah. Tapi menjadi kebiasaan pas setiap azan pas jadwal makan, kayak yang demikian tidak diperbolehkan. Berikutnya, kelima, menahan kencing atau buang air besar. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la salata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al akhbathan. Tidak ada salat di hadapan makanan dan tidak juga ketika menahan kencing atau buang air besar. iya, naam, yang berikutnya adalah menahan kencing atau buang air besar. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Aisyah Ummul Mukminin, la salata bi hadrati ta'am, tidak ada kewajiban salat berjamaah makanan sudah terhidang, wala huwa yudafi'ul ahbathan, atau dia menahan buang air kecil dan buang air besar. Dan ini telah kita rincikan pada pertemuan sebelumnya, jikalau sangat mendesak atau yang disebut dengan al-hajin, orang yang sudah kebelet seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, memiliki kerabat dekat yang dikhawatirkan kematiannya dan dia tidak berada di sisinya. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia pernah diberitahu bahwa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail jatuh sakit pada hari Jumat. Dia pun menaiki kendaraan untuk mengunjunginya saat matahari sudah tinggi dan mendekati sholat Jumat. Kemudian dia pun meninggalkan sholat Jumat. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia bercerita, di antara tanda pemahaman seseorang adalah ketegasannya atau kemauannya dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga dia bisa mengerjakan sholat dengan hati yang lega. Dengan demikian, tampak jelas bahwasanya ada 8 hal yang diberikan keringanan untuk meninggalkan sholat jamaah, yaitu sakit, takut akan keselamatan diri sendiri, harta atau kehormatan, hujan, jalanan licin, angin kencang pada malam yang gelap lagi dingin, dihidangkannya makanan sedang nafsu sangat berselera padanya, menahan kencing dan buang air besar, atau salah satu dari keduanya,
dan jika mengkhawatirkan kematian kerabat dekat sedang dia tidak berada di sampingnya, dan masing-masing sudah diberikan dalil tersendiri. Iya, nah, di luar itu maka kemudian ada lagi yang disebut dengan al-jama', yaitu jama' ketika seseorang berada dalam kondisi seperti hujan, kemudian sakit, atau misalkan kemacetan yang sangat sulit bagi dia untuk melaksanakan sholat kecuali dengan jama' dan itu tidak dilakukan rutin, maka dia mendapatkan dispensasi untuk tidak sholat berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, sampai di sini walhamdulillah sudah diselesaikan. Ini jilid berapa ya? Jilid 1 ya. Isya jam berapa azannya? Azan Isya jam berapa Pak? Jam 7 lewat? Oh iya. Lewat berapa? 22. Oh ya, masih ada waktu tanya jawab. Tafadhalu, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Tentang masbuk tadi terutama. Dan masbuk ini nggak boleh jadi kebiasaan juga ya kan. Sesekali masbuk, ya demikian. Kemudian ada yang unik Pak ulama ketika menjelaskan tentang shop pertama. Motivasi dalam Islam kan bersegera untuk sholat. Ada sebagian Pak ulama menyatakan bahwa seseorang yang bersama imam untuk sholat berjamaah dan dia mendapatkan takbiratul ihram, itu sejatinya dia juga shop pertama. Seakan-akan demikian. Jadi shop itu dianggap sebagai satu kesatuan bagi mereka yang sempat takbiratul ihram. Ada juga pendapat yang kedua dan ini kebanyakan, bahwa tetap shop itu mempunyai keutamaan walaupun sama-sama bersama takbiratul ihram bersama imam. Jadi demikian. Dan shop itu dimulai daripada al-wasat, tengah. Ini imam, berarti shop kedua dimulai di tengah, kemudian di tengah lagi. Berikutnya sebelah kanan dan sebelah kiri. Seperti itu. Naam. Baik, ada pertanyaan silakan. Tentang masbuk tadi Pak. Mungkin ada hal yang masih belum jelas misalkan. Tentang masbuk sudah jelas semua? Ya, silakan. Hukumnya sunnah betul. Iya, Imam Syafi'i menyatakan bahwa sholat dimulai dengan 3 yang wajib dan 1 sunnah. Yang wajib adalah berdiri tegak menghadap qiblah. Kemudian niat dalam hati dan ucapan kalimat Allahu Akbar. Itu rukun 3. Yang sunnah adalah mengangkat tangannya. Jadi yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu adalah al-qaulu Allahu Akbar. Perkataan orang yang sholat Allahu Akbar. Itu yang dimaksud dengan takbiratul ihram. Dalam mazhab Syafi'i itulah awal mula sholat dan itulah posisi untuk masang niat dalam hati. Ya. Walaupun ada kesalahpahaman, sebagian orang memahami dalam mazhab Syafi'i itu pakai usolli dulu. Padahal tidak demikian. Jadi Allah, lisan mengucapkan takbiratul ihram, hati berniat untuk sholat. Adapun dalam yang lainnya, Pak ulama menyatakan bahwa niat itu bisa sebelum ibadah, bisa di awal ibadah. Sambil jalan sudah pasang niat, itu sudah sah. Seperti itu. Jadi sholat di awal itu 3 rukun dan 1 sunnah. Rukunnya apa? Berdiri dan menghadap kiblat bagi yang mampu. Yang kedua apa? Niat tentu saja dan takbiratul ihram. Adapun mengangkat tangan itu hukumnya adalah sunnah. Walaupun mengangkat tangan yang pertama tadi itu hukumnya juga tetap sunnah. Boleh seseorang tanpa mengangkat tangan. Sah maksudnya. Baik, ada yang lain silakan. Ya. Boleh geser ke pas masuk, karena kalau kita pas di tengah yang masuk itu otomatis terhalang gitu. Terhalang ya. Saya menemukan satu musola
kecil, saf pertama dimulai dari tengah, tapi pas saf kedua dari pojokan supaya nggak terhalang dengan hijab untuk perempuan. Hanya mulai dari pojok. Maka yang demikian sebetulnya menyelisihi sunnah. Tetap di tengah, habis itu tinggal diisi ke bagian pojok. Kemudian setelah itu bawa ke sini misalkan. Tidak mulai dengan alasan efektivitas ruangan, langsung mulai dari pojokan sana. Yang mulai tetap di sini. Habis itu kalau ada hajat yang mendesak karena ruangan sempit, nggak masalah setelah di tengah, kemudian dipenuhi bagian satu sisi. Yang penting mulainya di tengah dulu. Maka saya beberapa kali di tempat tersebut, yang mulai duluan di saf kedua sudah di pojok duluan. Saya baru datang, waduh, saya ngikut ke sana atau di sini. Kadang-kadang ganggu juga, tapi ya udahlah di tengah. Sebab itu sifatnya rutin harus kita tegaskan dan itulah yang sesuai dengan sunnah. Nah, kemudian satu lagi ketika masuk masjid tetap disunnahkan mengucapkan salam. Kalau takut mengganggu kepada orang yang di dekat pintu. Dan ketika ada yang salam walaupun lagi sholat, maka disunnahkan menjawab dengan isyarat tangan. Seperti itu. Nah, ada yang lain silahkan. Iya, silahkan Pak. Iya, masbuk 4 rakaat kalau ketinggalan 2 rakaat. Berarti dia telah luput dari ruku rakaat yang kedua. Nah, kalau kondisinya demikian, dia tetap gabung bersama imam, tapi kemudian setelah salam, dia menyempurnakan berapa? 4. Kalau dia sempat mendapatkan ruku bersama imam pada rakaat kedua, berarti dia menyempurnakan sisa tinggal nambah 1. Begitu Pak. Tinggal nambah 1. Dan banyak juga orang sholat Jumat nggak sah. Kenapa? Pas khatib khutbah dia sedang tidur nyenyak gitu ya. Habis itu ikut juga sholat. Harusnya dia keluar untuk wudu. Nah itu kadang-kadang kita temukan yang demikian. Silahkan ada yang lain? Ya silahkan. Iya, kita ditekankan untuk mengikuti imam pada posisi apapun. Imam ruku, kita juga ruku. Ketika kita takbiratul ihram, posisi berdiri tegak, kemudian kita ruku, imam sedang ruku. Ternyata ketika kita sedang perpindahan gerakan tadi, baru mau ruku, imam sudah bangkit, berarti kita tidak mendapatkan 1 rakaat. Tindakan kita sudah betul. Hanya saja rukuknya kita tadi tidak sempurna. Sebab tidak sempat ruku bersama imam. Sebagian orang kan memaksakan betul Pak. Imam sudah ruku, sudah bangkit, dia masih memaksakan. Jadi dia datang, imam bangkit dari ruku, dia langsung ruku. Ketika ditanya, Pak, kenapa demikian? Lah kan supaya saya dapat 1 rakaat. Maka ini adalah praktek yang salah. Jadi harus sempurna bersama imam. Syekh Fauzan menyatakan kalau sulit patokannya adalah ketika engkau telah rukuk sempurna dan kedua telapak tangan engkau telah memegang kedua lutut. Nah, kalau engkau sempat seperti itu bersama imam yang masih juga rukuk, maka telah mendapatkan 1 rakaat. Itu patokannya kata beliau. Wallahu a'lam. Ya. Sudah mau berdiri. Betul, kita nggak tahu. Ya. Atau kita masuk, terus kita takbiratul ihram. Nah, pas kita mau niat mau ruku, ternyata imam sudah berdiri. Apakah kita tetap berdiri aja? Nggak usah ruku. Atau? Ya,
Itu kan ada dua keadaan mungkin kalau didetailkan. Pas kita mau ruku di tengah, imam ternyata sudah, baru kita mau gini, imam sudah bangkit, ya nggak masalah kita bangkit. Tapi imam masih gini, kita begini, ternyata begini, ya. Dan itu tidak ada konsekuensi apapun yang serius gitu ya. Jadi kita tinggal lihat kebiasaan. Biasanya kalau kita di masjid yang kita sering sholat, kita sudah bisa prediksi gitu Pak ya. Yang susah diprediksi itu kalau di masjid yang kita sesekali singgah. Disangka dapat, ternyata nggak dapat. Maka ya kalau kita baru mau bergerak, ternyata imam sudah naik, ya berarti tidak perlu kita juga ruku. Tapi kalau kita bergerak ruku, imam naik, ya itu juga nggak ada konsekuensi apapun. Dan itu memang tepatnya penekanannya kan pada posisi apapun imam, kita melakukan posisi tersebut. Kalaupun kita melakukan posisi tersebut, imam sudah berpindah, maka tidak ada konsekuensi apapun. Tidak ada konsekuensi apapun. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Na'am. Ada yang lain satu lagi? Iya. Pada saat masbuk kita yang akhir dia kan sebelum salam membaca doa. Betul. Sedangkan kita masbuk itu apakah ikut membaca doa sebelum salam yang disunahkan itu atau kita sampai akhir aja membaca doa itu? Iya. Ketika tahiyat akhir, maka para ulama menyatakan walil masbuk, bagi yang masbuk maka dia juga membaca tahiyat akhir juga. Tahiyat akhir itu satu paket dengan doa. Artinya ketika imam belum salam, kita pun sudah sampai pada kalimat innaka hamidum majid. Imam masih baca doa, asik baca doa, maka tidak masalah juga bagi kita untuk membaca doa. Sebab kita posisinya mengikuti imam. Kita sempatkan membaca doa sebisa yang kita mampu. Hanya nanti masalahnya adalah pada kalimat Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau pada kalimat Allahumma antas salam minkas salam, itu fi kulli duburi sholah. Dubur sholat. Itu para ulama beda menafsirkan. Ada yang dimaksud dengan dubur sholat itu di ujung sholat. Ada yang menafsirkan juga dubur sholat itu sholat sudah selesai, habis salam baru diucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu ada pembahasan tersendiri tentang kalimat dubur sholat itu. Ujungnya sholat, apakah setelah salam pada sholat baru membaca Allahumma antas salam atau Allahumma inni ala dzikrika. Dan itu ada pembahasan tersendiri. Wallahu ta'ala al-misawab. Yang rajih adalah insyaallah sesudah sholat. Adapun di dalam sholat membaca yang tidak diperselisihkan para ulama, semacam doa-doa yang telah kita sebutkan, berlindung daripada 4 hal dan yang lainnya, dari dosa dan kemiskinan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.